Firman Tuhan mengatakan kepada kita, dan pengharapan kita tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Oleh sebab itu, mari kita tetap tinggal di dalam Tuhan. Baik, kita akan buka di dalam doa ibadah kita pada saat pagi hari ini. Mari jemaat Tuhan bangkit berdiri. Kami akan terus-menerus menyanyikan pujian dan sembah kepada Tuhan. Karena kami tahu di dalamnya lah kami mendapat kekuatan dan sukacita. Bukan itu saja, pujian dan penyembahan kami adalah merupakan hasil daripada kerja dan karya Tuhan yang luar biasa. Kalau sampai hari ini kami bisa bertahan dan kuat, dan kami bisa melihat tangan Allah bekerja, jejak-jejak jari Allah sedang bekerja, itu adalah kemurahan Tuhan. Izinkanlah Tuhan kami pagi hari ini menaikkan pujian sembah kepada Tuhan sebagai rasa syukur kami. Dan tahirkanlah hati kami kiranya, agar setiap mulut yang menyembah, setiap hati yang berseru kepada Tuhan, diberkati oleh Tuhan, dan nama Tuhan dimuliakan. Segala puji hormat bagi Engkau ya Tuhan, layak disembah. Dan kami hendak bermasmur bagi Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Pertolongan kita adalah nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dia sungguh ajaib, Dia sungguh berkuasa. Mari kita berikan tangan bagi Allah kita. Kita hendak bernyanyi bagi Dia. Haleluya Yesus. Oh, Yesus. Ajaib, sungguh ajaib, kuasanya bagiku. Ajaib, sungguh ajaib, anugerahnya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib, kasih Yesus bagiku. Betapa heranku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Ajaib, sungguh ajaib, kuasanya bagi Yesus. Ajaib, sungguh ajaib, anugerahnya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib, kasih Yesus bagiku. Betapa heranku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Setiap hari ku menikmati berkat yang melimpah. Sepanjang hidupku merasakan kebaikannya, kasih setianya. Ajaiblah Tuhan Yesusku, ajaib selamanya. Haleluya, haleluya, ku puji Kau. Katakan ajaib Kau Tuhan. Oh, ajaib, sungguh ajaib, kuasanya bagiku. Yesus, ajaib, sungguh ajaib, anugerahnya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib, kasih Yesus bagiku. Betapa heranku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Setiap hari ku menikmati berkat yang berlimpah. Sepanjang hidupku merasakan kebaikannya, kasih setianya. Ajaiblah Tuhan Yesusku, ajaib selamanya. Haleluya, ku katakan setiap hari kami menikmati berkat-Mu. Ku menikmati berkat yang melimpah. Sepanjang hidupku merasakan kebaikannya, kasih setianya. Ajaiblah Tuhan Yesusku, ajaib selamanya. Haleluya,
ku puji nama-Nya. Ajaib Kau Tuhan, ajaib, sungguh ajaib kuasa-Nya bagiku. Ajaib, sungguh ajaib anugerah-Nya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib kasih Yesus bagiku. Betapa heran ku menyaksikan perbuatan-Nya yang ajaib. Betapa heran ku menyaksikan perbuatan-Nya yang ajaib. Betapa heran ku menyaksikan perbuatan-Nya yang ajaib. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Yesus, kemuliaan bagi Kau. Haleluya. Mari kita berikan sorak-sorai bakalan kita hidup juru selamat kita. Haleluya Yesus. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih. Kami tahu Tuhan, Tuhan menempatkan kami di dalam dunia ini. Tuhan menempatkan kami di dalam dunia agar kami menjadi berkat. Oleh sebab itu Tuhan, kiranya kami tidak dipatahkan, dikecewakan oleh sesuatu yang ada. Namun biarlah Tuhan Kau kuatkan kami dan ajar kami untuk menghitung hari-hari kami, agar kami beroleh bijaksana di dalam Tuhan. Haleluya Yesus. Yesus Tuhan. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu katakan sekali lagi, ajar kami Tuhan. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami bijaksana, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa, ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, Yesus, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu, mulialah nama-Mu Tuhan. Ajar Kau Tuhan, ajar jalan-Mu Yesus, bimbing kami di setiap waktu. Besar setia-Mu Tuhan, oh besar setia-Mu Tuhan. Barulah karya-Mu, Yesus kami bersyukur. Yesus kami bersyukur padamu. Ajar kami Tuhan, Yesus, menghitung hari-hari, agar kami
bijaksana, agar kami beroleh hati bijaksana. ajar kami Tuhan, ajar kami Bapa, hidup dalam jalan-Mu, hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu. haleluya Yesus, mulialah namamu Tuhan, ajar Kau Tuhan, ajar jalan, bimbing kami Tuhan, bimbing kami di setiap waktu. besar setiamu Tuhan, Besar setiamu Tuhan, haleluya Tuhan Yesus, anugerah karya Yesus kami bersyukur padamu, Yesus, kami bersyukur. haleluya, haleluya, mulialah namamu, Nyala namamu Tuhan, dan ajar jalan-Mu, dan ajar jalan, haleluya Yesus, bimbing kami di setiap waktu. besar Kau Tuhan, Besar setiamu Tuhan, haleluya, anugerah karya Yesus kami bersyukur, Yesus, kami bersyukur pada Yesus kami bersyukur, Yesus, kami bersyukur. katakan sekali lagi, Yesus kami bersyukur padamu, Yesus, kami bersyukur padamu. haleluya, 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 Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, mulialah namamu, haleluya,
kasih Tuhan. Penuhilah kiranya kami dengan roh-Mu ya Tuhan. Penuhilah kiranya kami dengan roh-Mu. Karena hanya karena roh-Mu, dengan roh-Mu lah kami bisa melihat semuanya ini di dalam iman. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Terima kasih Tuhan. Kuduskan, pulihkan kami Tuhan. Kuduskan. Roh-Mu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damai. Ku hidup oleh anugerah-Mu. Ku hidup oleh anugerah-Mu. Kau menyertai. Roh-Mu yang hidup penuhiku. Roh-Mu yang hidup penuhiku, datang urapi. Kami siap menerima urapan-Mu Tuhan. Ku siap terima urapan-Mu. Haleluya, haleluya. Ku buka untuk jamahan, berserah penuh di hadirat. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Haleluya. Ku buka berserah penuh. Haleluya Yesus Tuhan. Oh, Kau ambil alih seluruh hidupku. Katakan sekali lagi, ku buka hati untuk Kau menjamah kami. Haleluya. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh. Berserah penuh, oh Yesus Tuhan. Hadirat-Mu, Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah. Di altar-Mu Tuhan, di altar-Mu. Sekali katakan di altar-Mu. Di altar-Mu menyembah. Haleluya, berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus Tuhan, kemuliaan bagi-Mu Bapa sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Yesus kami bersyukur buat hari ini. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami datang kepadamu. Jamahlah kami Tuhan, karena kami saat ini mau memasuki firman-Mu dan kami membuka hati kami, dan kami mau Tuhan
bahwa hidup kami diubahkan oleh Tuhan, sehingga hidup kami boleh menjadi sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu, sesuai dengan apa yang ada di dalam firman-Mu. Kami serahkan pemberitaan ini hanya ke dalam tangan dan kuat kuasa-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya, urapan telah kami terima yang daripada Engkau. Kami berdoa. Amin. Amin. Shalom, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya percaya bahwa kita semua sebagai orang-orang percaya, kita sadar betul bahwa apapun yang kita perbuat di dalam kehidupan ini, satu kali harus kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Nah, kalau seandainya kita nanti satu kali berjumpa dengan Tuhan, kira-kira komentar apa yang kita mau kita mendengar dari apa yang Tuhan mengatakan? Mari kita sama-sama melihat di dalam Matius pasal yang ke-25 ayat yang ke-21. Di situ berbicara mengenai perumpamaan tentang talenta, di mana Tuhan ada memberikan seorang 5 talenta, seorang lagi 2 talenta, dan seorang lagi 1 talenta. Dan kepada yang diberikan 5 talenta dan 2 talenta, rupanya Tuhan memberikan komentar seperti ini, ayat 21. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Kita mau mendengar Tuhan mengomentari kita hal seperti ini. Hai hambaku yang baik dan setia, masuklah dan turutlah di dalam kebahagiaan Tuanmu. Atau kita mau mendengar Tuhan menyampaikan seperti apa yang disampaikan kepada orang yang dipercayakan 1 talenta. Ayat yang ke-26 mengatakan, maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Hai kamu hamba yang jahat dan malas. Dan ayat yang ke-30 mengatakan, dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap, karena di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Dari kedua komentar yang Tuhan berikan ini, kira-kira mana yang kita mau pilih? Saya percaya bahwa kita semua pasti mau memilih yang pertama. Kita mau bahwa Tuhan tidak menegur kita dengan mengatakan hamba yang jahat, tidak memberikan kepada kita predikat sebagai hamba yang malas, dan tidak membawa kita kepada kegelapan yang paling gelap, di mana di sana terdapat ratap, kertak dan gigi. Saya percaya bahwa kita semua mau mendengar Tuhan datang kepada kita dan mengatakan, hai hambaku yang baik dan setia, masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Perumpamaan ini sedang berbicara mengenai talenta, mengenai apa yang Tuhan berikan kepada mereka untuk mereka usahakan, untuk mereka pergunakan. Nah, berbicara mengenai ini juga berbicara mengenai apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Tuhan mempercayakan kepada kita karunia. Tuhan memperlengkapi kepada kita karunia yang Tuhan berikan buat kita. Nah, mari bersama-sama kita akan membahas lebih lanjut mengenai karunia ini. Kalau kita membaca di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-12, 1 Korintus pasalnya yang ke-12, dan kalau kita membaca di situ judulnya dikatakan rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Mari bersama-sama kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-8. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia
untuk menafsirkan bahasa roh. Dan kalau kita lanjut di dalam ayat yang ke-28. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat. Pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar. Selanjutnya mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Kalau kita melihat ada begitu banyak macam-macam karunia roh. Bahkan kalau kita membaca lagi di dalam Roma pasalnya yang ke-12, Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-6 dikatakan, demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasehati, baiklah kita menasehati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Dan di dalam Roma kita melihat ada yang lain lagi yang Tuhan nyatakan kepada kita mengenai macam-macam karunia ini. Bahkan kalau kita tambah lagi, kita membaca di dalam Efesus pasalnya yang ke-4. Ayat yang ke-11 mengatakan begini. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Kalau kita melihat ada begitu banyak, ada perbedaan antara Roma dengan Korintus, dengan Efesus, ada juga yang tumpang tindih satu dengan yang lain. Tetapi di sini sedang menunjukkan bahwa karunia yang Tuhan berikan kepada kita itu begitu banyak variasinya. Bahkan kalau kita melihat di dalam perjanjian lama, ya, kalau kita melihat di dalam perjanjian lama, yaitu di dalam Keluaran pasalnya yang ke-28, Keluaran pasal ke-28 ayatnya yang ketiga dikatakan begini. Haruslah engkau mengatakan kepada semua orang yang ahli yang telah kupenuhi dengan roh keahlian membuat pakaian Harun untuk menguduskan dia supaya dipegangnya jabatan imam bagiku. Bahkan Tuhan di sini mengatakan bahwa untuk membuat pakaian pun, pakaian imam, Tuhan mengatakan Tuhan memenuhi seseorang dengan roh keahlian itu. Dan di dalam Keluaran pasalnya yang ke-35, banyak sekali kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-30 dan seterusnya, kita akan melihat di situ ada bermacam-macam karunia. Dan ayat yang ke-31 saja saya membaca. Dan telah memenuhinya dengan roh Allah, dengan keahlian, pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan. Jadi kita melihat sekali lagi, kita tidak bisa membatasi karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Kita tidak bisa membatasi variasinya, macam-macamnya nggak bisa kita batasi. Ada begitu banyak hal, apapun yang Tuhan mau kita mengerjakan untuk pekerjaan Tuhan, apa yang Tuhan mau kita melakukan untuk memenuhi, untuk mewujudkan apa yang Tuhan mau. Tuhan memberikan itu kepada kita orang-orang percaya yang kita sebut sebagai karunia roh. Jadi kita lihat di sini bahwa ada begitu banyak perbedaan. Apakah kita saat ini mengetahui di mana karunia kita? Jadi tolong diperhatikan bahwa yang namanya karunia ini bisa bermacam-macam, bisa apapun. Yang wanita bisa masak mungkin, bisa menjahit mungkin seperti Tabita. Yang laki-laki mungkin bisa urus sound system, mungkin juga dia pandai dalam mendekor, mungkin dia pandai dalam mengatur dan sebagainya. Ada yang bisa berkhotbah, ada yang bisa berdiri di mimbar, ada yang bisa nggak bisa di mimbar tapi dia di bawah mimbar, ada yang juga mungkin bisa
bagaimana dia bisa pandai untuk melobi seseorang, bagaimana dia menjadi pemerhati, dan macam-macam. Ada banyak hal yang Tuhan berikan kepada kita, tetapi dengan satu tujuan, yaitu untuk melaksanakan apa yang Tuhan mau. Nah, kalau kita melihat di sini bahwa apa sih tujuan Tuhan memperlengkapi kita dengan karunia-karunia itu? Tujuan Tuhan memperlengkapi kita dengan karunia-karunia itu adalah karena Tuhan telah memiliki satu rancangan di dalam kehidupan dunia ini. Dan Tuhan mau apa yang menjadi rancangannya itu terwujud, itu tergenapi. Dan untuk apa yang Tuhan rancangan itu tergenapi, Tuhan memperlengkapi kita dengan karunia itu. Dan kalau kita membaca di dalam Efesus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-12, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus. Jadi Tuhan memperlengkapi kita dengan karunia-Nya agar supaya ada pembangunan tubuh Kristus, agar supaya tubuh Kristus itu berkembang, tubuh Kristus itu bertumbuh menjadi lebih-lebih lagi, agar supaya ada pelebaran kerajaan Allah, agar supaya apa yang Tuhan mau, di mana semua orang Tuhan mau menjadi percaya kepada Dia, itu akan tergenapi melalui karunia-karunia yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Jadi kita lihat di sini, dan apa yang Tuhan mau itu mesti dilakukan melalui karunia-karunia itu. Dan pada waktu kita yang sudah diberikan karunia itu oleh Tuhan, Tuhan mau kita mengoperasikannya dengan mengekspresikan karakter Kristus. Kita tahu bahwa roh yang telah dimeteraikan di dalam kehidupan kita, roh itu selalu berafiliasi, roh itu selalu berfokus kepada Tuhan, berfokus kepada Tuhan. Sehingga segala sesuatunya yang roh kerjakan, segala sesuatunya yang roh membawa kita, itu pasti bagi kemuliaan nama Tuhan. Segala sesuatu yang kita kerjakan di dalam roh itu pasti ekspresinya adalah karakter Kristus. Jadi kita lihat di sini ada perbedaan. Ada perbedaan yang mana orang-orang juga mungkin bisa memiliki keterampilan, mungkin bisa punya kemampuan, mungkin juga bisa melakukan AIUEO, bisa melakukan banyak hal. Tetapi pada waktu mereka tidak melakukannya itu untuk kepentingan Tuhan, tidak melakukannya untuk tujuan asli yang Tuhan mau, yaitu untuk pengembangan kerajaan Allah, untuk pembangunan tubuh Kristus, maka kita tidak bisa kategorikan itu sebagai karunia yang Tuhan berikan buat kita. Jadi kita tahu bahwa karunia yang Tuhan berikan buat kita adalah satu kemampuan yang Tuhan taruh untuk kita mencapai apa yang Tuhan mau itu terjadi. Jadi kita melihat inilah tujuannya. Nah, Tuhan memberikan ini bukan hanya kepada orang-orang tertentu, tidak. Tuhan memberikan ini kepada tiap-tiap orang. Kalau kita melihat balik lagi di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-12, ayat yang ke-11 dikatakan, tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus. Saya ulang lagi, memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus. Jadi kita lihat bahwa tidak ada seorang pun yang Tuhan tidak memberikan karunia itu. Semua, tiap-tiap orang. Berarti setiap kita pasti minimal kita punya satu karunia. Bisa lebih,
Bisa 2, bisa 3, bisa 10, bisa. Tetapi minimal ada satu karunia yang Tuhan berikan buat kita. Karena apa? Karena Tuhan tidak pernah mengabaikan kita. Tuhan mau setiap kita mengambil bagian aktif di dalam pekerjaan pelayanan Tuhan. Setiap kita sudah didesain oleh Tuhan menjadi satu bagian, menjadi bagian dari yang keselamatan jiwa-jiwa. Mari kita kembali lagi kita melihat di dalam diri kita, apakah betul bahwa kita ini sudah sadar bahwa kita ini punya karunia. Jadi sekarang kita harus tahu ya, tidak boleh ada seorang pun yang mengatakan aku rasanya nggak punya apa-apa. Tidak mungkin. Pasti kita punya. Kalau sampai kita mengatakan tidak punya, berarti firman ini bohong. Berarti Tuhan itu bohong. Dan Tuhan tidak pernah berdusta. Jadi setiap kita pasti kita punya keahlian. Dan tolong sekali lagi, jangan pernah berpikir yang namanya karunia roh itu adalah sesuatu yang cuma di atas mimbar. Bukan seperti itu. Karunia roh itu berbicara mengenai kehidupan kita hari ke sehari. Bukan cuma waktu hari Minggu saja. Bukan cuma pada waktu ibadah tok. Bukan. Tetapi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena Tuhan mau kita dipakai menjadi agen-agennya Tuhan. Jadi kalau kita tahu Tabita itu dia mungkin memang gak bisa berkhotbah. Dia mungkin gak bisa menjadi WL atau menjadi singers. Tetapi Tabita itu bisanya jahit. Dan jahit yang dia bisa, kemampuan jahit ini, karunia menjahit yang dia punya, dia pakai untuk apa? Menolong orang-orang, menolong janda-janda pada waktu itu untuk membuatkan pakaian bagi mereka. Nah, kalau seandainya di antara kita ada yang bisa jahit, ayo pakai karunia ini. Untuk apa? Untuk menjahitkan mungkin bajunya orang Tamborin, mungkin singers, atau mungkin atau kita menolong orang-orang di luar sana untuk apa, kita jahitkan bajunya. Karena pada waktu kita lakukan itu, kita melakukannya dengan ekspresi karakter Kristus, yaitu dengan ekspresi kasih, maka orang yang menerima hasil jahitan kita pasti mereka akan merasakan perbedaannya. Karena bagaimana cara kita menangani itu, bagaimana cara kita memperlakukan mereka selama proses itu berlangsung. Mari bersama-sama kita mau menyadari, jadi tiap-tiap kita telah memiliki minimal satu karunia ya yang Tuhan berikan buat kita. Nah, sekarang gimana caranya kita mau tahu? Apa nih sebetulnya ya karuniaku nih apa sih ya? Pengen gitu tahu. Mungkin dikatakan, aduh saya ini sebenarnya pengen lo melayani tapi saya nggak tahu. Nah begini, kalau kita mau tahu sebetulnya kita punya karunia apa, ya begini, apa yang ditawari kita, lakukan. Ayo kita lakukan, kerjakan itu. Dan waktu kita mengerjakan itu, kita kok rasanya kok seneng ya. Waktu kita ngerjain itu kok rasanya saya nih tertarik ya. Waktu saya ngerjain itu kok rasanya saya ini enjoy ya. Waktu saya ngerjain ini kok rasanya saya ini oke. Nah itu ciri-cirinya. Dan juga itu kan dari kita. Tapi juga dari orang lain. Orang lain waktu kita melakukan itu, orang lain diberkati. Waktu kita melakukan hal itu, orang lain kemudian meneguhkan. Jadi kita lihat di sini ada dua belah pihak. Dari diri kita coba, kita lakukan dan kita merasakan sesuatu. Rasa enak, rasa oke. Dan kemudian dari orang lain akan mengkonfirmasi kita. Nah dari sini kita belajar. Kalau kita ditawari sesuatu, jangan ditolak.
Kalau kita tawari sesuatu, ayo dicoba, dilakukan. Supaya kita tahu apakah betul ini karunia saya. Apakah iya ya, makin mantep gak ya saya di sini. Dan juga membuka kesempatan kepada orang lain untuk meneguhkan, untuk mengkonfirmasi. Jadi saudara-saudara, saya mau katakan begini, bahwa dari diri kita, yuk kita coba. Pelayanan apa aja di depan kita, kalau kita ditawarin, yuk kita coba. Nggak ada salahnya, kita akan coba. Kita akan berikan yang terbaik begitu. Dan kita yang di luar ini, ayolah, jangan pelit-pelit lah. Kita berusaha untuk memberikan konfirmasi. Kalau memang dia bagus, kalau memang dia oke, kita datang dan katakan, wah, saya diberkati betul dengan kamu. Wah, kamu tuh pinter seperti ini, luar biasa ya. Saya ini paling sulit untuk ingat-ingat begitu ya. Paling sulit untuk ingat-ingat. Tetapi ada orang yang memang pintar sekali untuk ingat-ingat. Ada orang yang setiap kali orang ini datang langsung, Bu ini apa kabar? Pak apa kabar? Pak itu anaknya gini-gini. Ingat anaknya, ingat istrinya, ingat suaminya, ingat hari jadinya kapan, ingat pernah bagaimana, ingat pergi. Ada yang memang diberikan karunia Tuhan untuk menjadi pemerhati seperti itu. Nah, ada orang juga yang kalau suruh ingat-ingat baru salaman, kenalan, besok udah siapa ya namanya ya? Siapa ya namanya? Lupa seperti itu. Nah, mari kita belajar untuk menjadi orang-orang yang nyoba. Dengan nyoba kita tahu. Dengan nyoba kita memberikan kesempatan buat orang lain untuk memberikan konfirmasi kepada kita. Yuk mari kita saling interaksi satu dengan yang lain. Kitanya mau nyoba, orang lain juga beri konfirmasi. Tapi tolong kalau kasih konfirmasi juga jangan konfirmasi yang salah, yang gak benar. Kalau memang betul-betul kita tidak baik di bidang itu, ya jangan bilang, bagus sekali, benar, luar biasa. Ya jangan begitu, ntar kalau begitu orang pikir, bagus ya. Nanti padahal mungkin bukan di situ karunianya ya. Mari kita nyoba. Saya terus terang pada waktu saya masih praktek. Waktu saya masih mahasiswa sekolah Alkitab, saya praktek dan waktu saya praktek kan disuruh khotbah. Waktu saya disuruh khotbah, saya rasa kok suka ya. Memang ngerjainnya susah karena mesti nyiapin macam-macam. Tapi kok saya waktu ngerjainnya itu senang. Dan waktu saya lakukan itu, gembala sidang tempat di mana saya praktek datang ke saya dan mengatakan gini, Esther, kamu nih kayaknya punya karunia khotbah nih. Kamu bagus loh khotbahnya. Tapi satu hal nih Om mau bilang, kamu khotbahnya salah loh Esther. Hah? Salah Om? Iya, kamu salah khotbahnya. Mestinya bukan begitu penafsirannya Alkitab. Kamu belajar lagi ya Alkitab ya. Nah, tapi dia setidak-tidaknya dia sudah memberi konfirmasi bahwa saya ini bagus kalau suruh begitu. Nah, kalau apa yang Tuhan sudah berikan buat kita, jangan cuma oke, begitu dan selesai, tidak. Mari kita belajar menjadi orang-orang yang mengembangkan. Mari kita mau kembangkan apa yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kita. Kalau kita mau membaca di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-15. 1 Korintus pasalnya yang ke-15 ayatnya yang ke-10 dikatakan. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras. Aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Paulus sedang berbicara bahwa memang kalau dibilang dengan rasul-rasul yang lain, Paulus kalah set karena dia belakangan datangnya. Berarti dia pendatang baru. Itu sebabnya dikatakan aku bekerja lebih keras. Jadi karunia kerasulan yang didapat oleh Paulus itu tidak begitu saja selesai, tetapi itu dikerjakan terus, dikerjakan, diasah sampai pada akhirnya itu betul-betul menjadi berkembang lebih baik lagi, lebih baik lagi, lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Untuk saya terus berkhotbah, saya terus asah.
Saya berkhotbah ini untuk buat satu khotbah ini. Waduh, saya ini bolak-balik, saya dulu nih saya ingat saya di depan cermin. Terus saya pura-puranya saya bilang begini, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan. Jadi begini. Waktu saya lihat, kayak gini. Saya rekam, waktu itu ada walkie-talkie gitu ya. Walkman, ya ada Walkman. Itu saya coba rekam. Waktu saya record itu, saya dengerin, kok begini. Kalau saya jadi jemaat kira-kira saya diberkati gak ya? Wah, saya rubah lagi. Memang saya harus bekerja keras untuk itu. Tapi ini yang Tuhan mau. Tuhan mau kita terus mengembangkan itu. Mengapa kita lakukan ini? Karena kita mau memberikan yang terbaik. Agar supaya pelayanan Tuhan menjadi jauh lebih efektif lagi. Jadi tidak ada seorang pun di antara kita yang jadi penonton. Setelah kita mendengar semua ini. Jangan ada seorang pun yang menjadi penonton. Karena apa? Semua sudah punya karunia. Apalagi jadi pengamat. Apalagi jadi kritikus. Amit-amit cabang bayi ya. Jangan sampai kita jadi begitu. Jangan sampai jadi penonton. Jangan sampai jadi pengamat. Jangan sampai jadi kritikus. Apa yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Ya, coba. Mari kita jadi orang yang kita menemukan di mana sih tempat kita. Dari apa yang tadi sudah dipaparkan. Di mana ya tempat saya kira-kira. Dan kita kira-kira masih meraba-raba tapi kira-kira oke kayaknya di sini. Isi itu. Nah, bagi kita yang mungkin sudah lebih mantap, kita tahu nih di mana tempat kita. Ayo pakai itu. Untuk apa? Tujuan Allah tercapai. Pembangunan tubuh Kristus, pengembangan kerajaan Allah. Mari, saya yakin dan percaya kalau semua jemaat mengerti posisinya, mengerti tempatnya, dan kemudian mengisinya dengan kesadaran penuh bahwa ini diberikan oleh Tuhan dengan satu tujuan, pengembangan kerajaan Allah. Maka saya yakin gereja yang kita tempati akan menjadi gereja yang akan berkembang, gereja yang akan maju, gereja yang akan luar biasa dinamis. Karena apa? Karena seluruh jemaatnya tidak ada seorang pun jadi penonton. Semua ambil bagian, dan semua ambil bagian. Mari bersama-sama kita renungkan firman Tuhan ini. Kita temukan di mana tempat kita. Dan seperti apa yang logo Nike katakan, just do it. Kita akan tundukkan kepala. Bapa kami yang ada di dalam surga, sekali lagi kami datang kepadamu Tuhan. Kami mengucap syukur untuk karunia yang Tuhan berikan buat kami. Siapakah kami ini Tuhan? Tetapi Engkau begitu menghargai kami. Engkau memperlengkapi kami dengan tujuan yang mulia. Agar supaya kami boleh ambil bagian di dalam rancangan keselamatan yang Tuhan mau itu terjadi buat orang-orang yang ada di sekeliling kami. Tuhan, siapakah kami ini Tuhan? Sampai Engkau memakai kami Tuhan untuk punya bagian di dalam pembangunan tubuh Kristus. Siapakah kami ini Tuhan? Sampai kami punya bagian untuk kami boleh memajukan kerajaan Allah di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Sekali lagi kami mau mengatakan terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih untuk kasih karunia-Mu Tuhan. Dan biarlah Tuhan apa yang Engkau telah taruh di dalam kehidupan kami akan kami kembang-kembangkan guna kemuliaan nama Bapa di surga. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ibadah online baru saja berakhir. Saat ini saya akan menaikkan doa berkat untuk Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Bapa yang di sorga, kami bersyukur buat kasih kemurahan-Mu bagi kami semuanya.
Kami bersyukur untuk firman yang boleh kami terima dan memberkati setiap kami semuanya. Kami mau Tuhan mengiringi akan Engkau. Kami mau Tuhan memiliki iman yang teguh kepada Engkau Tuhan. Karena kami percaya di tengah-tengah krisis, di tengah-tengah badai yang menerpa, di tengah-tengah kesulitan, kami percaya Tuhan, kami akan dimampukan, kami akan melewati semuanya ini. Karena kami percaya Engkau beserta dengan kami semuanya. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Saat ini Bapak Ibu Saudara, angkatlah kedua tanganmu. Terimalah berkat yang daripada Allah, yaitu berkat kesehatan, berkat di dalam keluarga, juga berkat di dalam usaha, bisnis, dan keuangan. Dan kami percaya Tuhan, kehidupan kami aman di dalam Tuhan. Dan kami percaya kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, serta pertolongan, persekutuan, dan pimpinan daripada Roh Kudus akan menyertai kita saat ini sampai Tuhan Yesus menjemput kita semuanya. Mari setiap kita yang percaya, sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.